Assalamualaikum anak-anak, selamat siang. Tentunya kalian pada sehat-sehat saja ya. Lanjutan dari pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Waktu itu Bapak memberikan resep cara membuat adonan roti. Nah, Bapak sekarang mau membuktikan dari resep itu. Oke, bahan dasar daripada adonan roti adalah terigu dengan merek Cakra, karena Cakra memiliki protein yang sangat tinggi. Yang berikutnya Bapak menggunakan susu cair. Susu cair harusnya sih ini suhunya harus hangat, tetapi tidak jadi masalah keadaan seperti ini. Yang berikutnya adalah gula pasir. Gula pasir takarannya sudah ada di dalam resep itu. Yang berikutnya adalah mentega seperti ini. Ini untuk melunakkan, untuk melembutkan, dan untuk rotinya menjadi rasanya lebih enak. Yang berikutnya ini adalah ragi. Untuk pengembang Bapak menggunakan permipan. 1 butir telur, cukup 1 butir saja. Ini juga dalam bentuk gel, ini SP atau TMB. Ini sama saja fungsinya dengan pengembang. Ini adalah pewangi, tapi mungkin kita tidak gunakan karena pewangi dari rasa ini juga sudah cukup. Berbagai rasa Bapak siapkan, dari madu, dari sarikaya, stroberi, coklat, rasa kacang, ada nanas, dan yang lain. Oke, yang berikutnya alat-alat yang Bapak gunakan yaitu timbangan. Ini timbangan digital. Mengapa Bapak menggunakan ini? Karena untuk memudahkan timbangan digital ini untuk mengkonversi dari berat ke isi. Bisa dikonversi. Yang berikutnya ini adalah mixer. Mixer ini sebetulnya tidak direkomendasikan untuk adonan roti, tetapi karena kita adonan rotinya sedikit sehingga memungkinkan kita menggunakan mixer ini. Nah, sebelum itu berarti kita harus menyiapkan seberapa banyak yang akan kita adonan itu. 400 gram. Ini sudah ditimbang tadi 400 gram. Dan ini sudah dicampur dengan garam sejumput, sedikit saja garamnya sudah Bapak aduk-aduk. Ini adalah 400 gram. Yang berikutnya, untuk susu ini, adonan susu ini, untuk 400 gram tepung terigu, ini 250 ml, dicampur dengan gula pasir sebanyak 3 sendok untuk roti. Tapi kalau untuk kulit pizza bisa hanya 1 sendok saja. Nah, adonannya adalah seperti ini. Ini 250 ml susu cair dan gula 3 sendok makan. Dan berikut raginya. Raginya 1 sendok makan. Dikurangi sedikit tidak menjadi masalah. Ini sudah kita timbang dan ini sudah didiamkan. Ini sudah didiamkan 10 menit sehingga dia sudah larut. Mengapa harus didiamkan terlebih dahulu? Supaya butiran-butiran raginya menjadi larut gitu, supaya nanti ketika adonan kita buat, cara mengembangnya akan menjadi bagus. Nah, kita sekarang akan melakukan mengaduk atau menguleni adonan roti itu. Caranya adalah cairan susu tadi kita masukkan ke sini. Nah, sekarang kita akan mencampur telur 1 butir saja, kuning telurnya saja. Kita sisihkan
masukkan cairan tadi yang sudah kita aduk kembali semuanya, tidak boleh ada yang tertinggal. Kita aduk-aduk di sini, kita aduk-aduk. Iya, ini seperti ini adukannya, adonannya seperti ini. Kita berikan sekarang menteganya sekitar cukup 3 sendok saja. Ini anggap 1 sendok. Iya, 2 sendok, 3 sendok, kasih lebih dikit. Nah, udah cukup. Berarti kita sekarang akan melakukan pengadukan di bawah ke sini pakai mixer, gunakan mixer. Ini kita bersihkan dulu sendoknya. Iya. Kita gunakan yang kecepatan rendah saja. Aduk adonan ini, kita bantu cara mengaduknya, kita bantu supaya ke tengah pakai spatula. Seberapa lama? 15 menit ini. Ini hasil dari sudah diuleni tadi, diaduk dengan mesin selama 15 menit, dan ini sudah kali sekali, ini sudah sangat lentur, ini sangat bagus, dan kita diamkan sampai minimal 1 jam. Tapi misalkan kalau cuacanya lagi panas mungkin di bawah 1 jam, tapi kalau mungkin sekarang keadaan seperti musim hujan begini, musim dingin, bisa jadi lebih dari 1 jam untuk menunggu sampai dia mengembang. Kita lihat saja nanti bagaimana dia mengembang, kita tunggu, dan kita ditutup dengan kain yang bersih atau dengan plastik. Boleh, kita tutup saja, kita diamkan di sini. Sambil menunggu ini kita mempersiapkan yang lainnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat adonan tadi apakah sudah mengembang. Ternyata sangat mengembang, dan kita ambil, mungkin ada sebagian yang ikut nempel habis. Kita seperti ini, kita tarik, kita akan maksudnya akan kita bentuk seperti apa bentuk rotinya nanti. Tapi terlebih dahulu kita bagi 2 aja dulu, atau mungkin ini 2 kita bagi 3. Kita potong, jangan ditarik. Ini kita simpan lagi di tempat yang tadi, di sini sisanya. Dan ini kita dilumuri dengan margarin. Kita potong-potong sekarang seperti ini, sebesar ini. Nanti kita akan membentuknya seperti apa. Nanti soal bentuknya sesuai dengan selera, sesuai dengan seninya masing-masing. Ini tidak perlu pakai terigu mentah, ya. Tidak perlu pakai terigu mentah. Kita untuk ini bisa pakai minyak sayur saja. Kalau misalkan merasa lengket, kita bisa menggunakan minyak goreng. Nah, ini kita membentuknya ini kita buat sederhana saja sementara. Ya, kita mau isi dengan dengan sarikaya, isi sarikaya seperti ini.
Ya tidak bisa kalau tidak dengan tangan, ini akhirnya dengan tangan. Seperti ini. Terlebih dahulu loyangnya kita pakai margarin supaya tidak rapat nanti, tidak nempel. Dilumuri dengan margarin. Oke, seperti ini udah. Yang tadi sudah pakai isi, kita bentuk-bentukan seperti ini. Ini kalau yang lebih itu lebih rapi, nggak masalah. Kita sekarang pakai kacang, rasa kacang. Pakai rasa kacang. Tangannya insya Allah bersih. Seperti ini. Dibentukannya seperti ini. Yang berikutnya kita coklat. Kita dengan coklat. Iya. Seperti ini. Kita selanjutnya dengan strawberry. Cukup seperti ini. Ini soal serela dan soal gaya nanti gimana cara membentukannya. Ya, ini setelah kita bentukan. Ini karena tergesa-gesa bentuknya seperti ini, nanti kita bisa dengan bentuk yang lain, silahkan dengan gayanya sendiri. Nah ini kita tunggu selama 5 menit. Kita supaya ini juga harus mengembang. Jangan dulu langsung di open, jangan langsung dipanggang. Kita tutup ya. Kita tunggu selama 5 menit atau 10 menit. Setelah didiamkan, ini sudah agak mengembang dan nanti akan mengembang lagi ketika di open. Kita olesi dengan putih telur saja supaya nanti ketika matang dia mengkilat warnanya. Pakai kuasnya harus yang lembut seperti ini. Nanti pada suatu waktu bisa kita bagaimana cara membentukkan bentuk roti supaya kelihatannya menarik. Sementara ini seperti ini aja dulu, karena tema kita sekarang bagaimana cara membuat adonan. Sekarang kita tinggal masukkan saja ke oven. Kita simpan di tengah seperti ini. Kita set waktunya sekitar 20 menit. Posisi pada atas bawah panas sekitar 180 derajat. Oke, kita tutup, kita tunggu sekitar 20 menit. Nah, ini hasilnya. Apa yang tadi kita kerjakan, dan ini hasilnya kita coba ya, ambil, nggak tahu ini apa isinya. Mateng atas bawah, tengah juga kayaknya ini. Kita lihat. Wah,
empuk banget, lembut, dan pasti enak. Kalian pasti ngiler. Oke, ini hasil karya kita, dan nanti akan kita hitung modal berapa, jadi berapa biji. Nah ini harusnya memang pada ukuran yang sama supaya untuk memudahkan menghitungnya juga. Tapi ini saya yakin kita bisa menghitungnya. Adonan tadi setengah kilo akan menjadi berapa biji roti. Nanti akan muncul harga, akan muncul biaya produksi. Dan nanti akan kita jual berapa. Jangan lupa untuk pemula jangan lebih dari 20% ambil keuntungan. Berikutnya juga akan kita bicarakan soal bentuk, soal kemasan, soal bagaimana cara pemasaran, memberi nama roti ini. Itu penting, karena bagaimanapun untuk mencari atau memikat si customer atau pelanggan itu harus dengan cara-cara bagaimana mereka atau apa yang ingin mereka dapat dari mereka yang belanja gitu, mereka beli. Untuk itu nanti kita usahakan seperti apa, kita harus mengetahui selera mereka. Oke, terima kasih. Oh, ini kebetulan rasanya rasa sarikaya. Kita lihat teksturnya yang lembut seperti ini, luarnya garing dan dalamnya masih, isinya juga masih hangat. Kita coba. Luar biasa, lain daripada yang lain. Ini sudah punya nilai jual. Oke, makasih.